Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini di materi menerapkan teknik pemrograman pada multimedia interaktif. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Tapi sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan saya pandu dari sini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan absen dulu di grup. Ya, silahkan absen di grup kelas. Ya, jadi saya ingin tahu hari ini siapa yang masuk, siapa yang aktif. Ya, silahkan absen terlebih dahulu. Oke ya, jadi nanti sebelum materi kita mulai, tolong absen terlebih dahulu. Oke, ya, sekarang materi akan kita mulai. Menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Ya, jadi kita pada materi belajar tentang teknik pemrograman atau coding. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal dulu kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi kali ini. Yang pertama adalah menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan data, informasi, dan menyelesaikan ide penyelesaian masalah untuk menggunakan program atau coding pada multimedia interaktif. Jadi nanti minimal itu ada 2 kompetensi dasar yang nanti akan kita capai. Kemudian indikator untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengenalan dan penerapan ActionScript. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan ActionScript pada multimedia interaktif. Nah, jadi ada 2 indikator juga. Nah, sekarang apa sih ActionScript itu? Nah, ini dia. ActionScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan di dalam program Flash, ya, yang berfungsi untuk memberikan perintah di dalam animasi Flash. Jadi kemarin kita sudah banyak belajar tentang animasi di Flash. Kita belajar dasar-dasarnya Flash. Nah, ActionScript ini adalah bagian tidak terpisahkan dari Flash, di mana fungsinya adalah lebih untuk menambahkan interaksi atau membuat aplikasi Flash menjadi lebih interaktif lagi. Ya, jadi misalkan kalau tombolnya diklik, maka nanti akan muncul action apa? Misalkan memunculkan halaman baru. Atau misalkan kalau di sana ada tombol audio, ketika diklik, maka nanti akan munculkan suara atau musik, misalkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan ActionScript, maka interaksi yang akan kita bangun, interaksi yang akan kita buat dengan pengguna aplikasi kita akan menjadi tersampaikan. Ya, jadi aplikasi yang akan kita buat akan sangat-sangat interaktif. Ya, beda kalau misalkan kita tidak menggunakan ActionScript, maka Flash ya seperti itu, animasi hanya berjalan seperti itu, ya, tidak ada interaksi. Ya kan? Jadi kalau kita ingin lebih bisa memberikan interaksi lagi kepada pengguna aplikasi kita, ya syaratnya kita harus belajar ActionScript. Oke ya, seperti itu adalah dasar ActionScript. Oke, nah terus gimana kita membuka ActionScript di Flash? Oke, ya, jadi untuk membuka ActionScript di Flash, caranya adalah kita lihat berikut ini. Oke, sekarang kita akan membuka Flash. Ya, kita akan belajar ActionScript. Untuk yang pertama kali, silahkan cari aplikasi Flash yang sudah terinstall. Kalau belum terinstall, pastikan diinstal dulu. Untuk materi kali ini yang kita gunakan adalah Adobe Flash CS6. Ya, kalian bisa menggunakan Adobe Flash CS6
atau ada flash VC, ya, terserah kalian. Oke, kita buka, kita tunggu. Oke, ini flashnya masih loading. Oke, nah ini adalah tampilan pertama kali flash. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar flash, saya yakin kalian sudah familiar. Bedanya sekarang untuk create atau membuat file baru, kita menggunakan ActionScript 3.0. Ya, jadi pilih di create new, kemudian ActionScript 3.0. Silahkan diklik. Nah, tidak ada bedanya dengan materi yang kemarin. Menu-menu flashnya masih sama, ya. Jadi bentuknya juga sama. Di sini ada scene, kemudian di sini ada timeline, kemudian ada motion editor, kemudian ada property, ada library. Nah, yang membedakan nanti di sini kita bisa menambahkan action. Klik kanan di layer yang kita punya di sini, kita klik. Nah, ini ActionScript 3. Oke ya, jadi nanti kita bisa mengetikkan perintah-perintah di sini untuk membuat aplikasi. Nah, untuk contoh materi kali ini, aplikasi apa yang kita buat? Oke, saya akan demokan dulu contohnya. Untuk materi kali ini, kita akan membuat aplikasi sederhana seperti ini. Kita akan membuat pengenalan fotografi. Ya, bentuknya seperti ini, di mana nanti di sini ada background, kemudian di sini ada tombol-tombol, dan ketika tombol diklik oleh user atau pengguna aplikasi kita, maka nanti akan memunculkan informasi, ya, tentang menu apa yang diklik tadi. Kemudian ketika user ingin kembali lagi ke menu utama, maka dia tinggal klik tombol kembali, maka dia kembali ke menu utama. Nah, untuk membuat interaksi seperti ini, kita menggunakan ActionScript. Ya, tanpa ActionScript nggak mungkin, nggak bisa. Ya, jadi ketika diklik, maka nanti akan munculkan informasi apa sesuai dengan pilihannya. Ya, ketika di back, nah maka kembali lagi ke menu utama. Ya, kita akan buat aplikasi yang sederhana dulu sambil mengenal dasar dari ActionScript. Ya, jadi untuk khusus pembahasan kali ini kita akan memberikan action kepada tombol yang akan kita buat. Oke ya, nah gimana? Penasaran? Oke, ya, jadi silahkan diikuti terus. Oke ya, kita akan lanjut di materi berikut ini tentang bagaimana membuat aplikasi seperti ini. Oke ya, kita mulai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tampilan flash. Ya, tapi jangan lupa tadi ya, pilih ActionScript 3. Jadi sebelum masuk ke sini, pilih yang ActionScript 3 terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai untuk membuat aplikasinya, sekarang pastikan dulu kalian sudah membuat sebuah folder. Ya, terserah namanya apa, yang penting nanti folder ini digunakan untuk menyimpan project yang kalian buat. Kemudian siapkan juga file-file pendukung untuk membuat aplikasi tadi. Misalkan background, ya, tombol, ya, kemudian file-file pendukung yang lain, ya. Karena di sini kita banyak menggunakan image atau gambar, maka silakan didesain yang bagus dengan menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel Draw. Ya, terserah kalian mau menggunakan aplikasi yang mana. Oke ya. Jadikan satu folder khusus, misalkan beri nama pendukung atau file-file pendukung. Ya, jadi saya sudah membuat sebuah file, sebuah folder dengan nama DMI project, kemudian di dalamnya ada sebuah subfolder dengan nama pendukung, di mana di dalamnya di sini file-file pendukungnya saya simpan. Oke, ya, itu yang perlu disiapkan. Nah, ini jangan lupa disimpan dulu projectnya, pilih file, kemudian save. Nah, masukkan ke folder yang sudah kalian siapkan tadi. Beri nama file name-nya, misalkan project 1 atau terserah kalian mau beri nama apa. Kita save. Nah,
Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan stage ya atau layar untuk aplikasi kita berapa. Defaultnya adalah 550 kali 400 pixel. Untuk materi kali ini saya akan buat agak besar, misalkan 800 kali 600 pixel. Nah, maka tampilannya agak besar seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat layer ya di timeline. Kita akan buat layer baru dengan nama misalkan background. Kemudian kita tambahkan layer satu lagi, kita beri nama misalkan tombol. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan background untuk aplikasi kita di sini. Caranya pilih file, kita import ke stage. Nah, karena kita sudah siap filenya di folder pendukung, tinggal ambil saja. Kalau belum silakan buat terlebih dahulu. Oke, kita open. Akan muncul seperti ini. Ya, jadi nanti kalau aplikasi dijalankan, tekan Ctrl dengan tombol Enter berbarengan, maka akan muncul seperti ini. Nah, aplikasi kita sudah ada backgroundnya. Oke. Nah, kemudian kita akan mulai untuk membuat tombol. Ya, kita akan memulai untuk membuat tombol. Kita siapkan dulu, kita import dulu. Pilih import, kemudian import to stage. Ya, atau import to library juga nggak apa-apa, nanti akan masuk ke library. Jadi file-file yang sudah kita import nanti akan masuk ke di sini ya, di panel library ini. Oke, saya pilih file, kita import. Saya coba untuk import to library. Yang saya butuhkan tombolnya adalah tombol A dan tombol B. Akan saya masukkan tombol A, saya open. Kemudian saya import lagi to library. Saya akan import tombol B. Oke, di sini akan masuk seperti ini. Ya, sekarang saya aktif di tombol. Klik di sini. Kemudian akan saya masukkan tombol A ke stage ke sini. Ya, tinggal drag drop. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kalau tombolnya terlalu besar, silahkan diperkecil. Atau kalau terlalu kecil, silahkan perbesar. Ya, sesuaikan dengan state yang sudah dibuat. Oke, caranya silahkan di tool ini ya. Cari free transform tool. Klik, maka akan muncul seperti ini titik-titik kotak-kotak kecil di pojok-pojok dan di tengah dari objek ini. Silahkan diatur. Nah, misalkan segini. Contoh. Oke. Nah, saya sudah mengatur tombolnya. Kemudian saya akan memberi di sini caption atau judul dari tombol ini. Saya akan gunakan di sini text tool. Ya. Saya akan beri captionnya atau judulnya pengenalan kamera. Misalkan seperti itu. Silakan diatur. Nah, kita letakkan di area sini misalkan. Ya, untuk font dan lain sebagainya, warna dan seterusnya silakan nanti diatur ya di menu di sini. Oke. Ya, jadi sekarang saya sudah punya di sini sebuah tombol. Jadi kalau aplikasi jalankan, tekan Ctrl Enter, maka ada tombol di sini. Nah, sekarang saya ingin ketika mouse diarahkan di atasnya di tombol ini, maka tombol ini berubah menjadi tombol B. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan jadikan dulu tombol ini menjadi sebuah ya simbol. Silahkan dipilih tombolnya, kemudian dipilih, tekan Shift ya. Kita pastikan terpilih semua, klik kanan, kemudian kita convert to symbol. Kita beri nama, misalkan T pengenalan kamera. Maksudnya apa T ini? T ini adalah tombol, ya. Kita singkat T biar tidak terlalu panjang.
Oke, tipenya adalah button. Kalau sudah, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Sekarang dia sudah berubah menjadi sebuah button atau simbol dengan tipenya adalah button. Oke, kemudian kita klik 2 kali di simbol ini. Nah, akan muncul ya layer baru untuk button ini. Kita buat di menu over ini, klik kanan, insert keyframe. Nah, sekarang kita atur ya, kita atur perubahannya di sini. Klik kanan, kemudian pilih di sana swipe bitmap. Kita swipe ya, kita ganti gambarnya menjadi tombol B. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Tulisannya, apakah mau tetap di sini atau kita rubah? Ya, misalkan saya gunakan panah ya, biar gampang. Saya letakkan di tengah. Kira-kira di sini. Oke. Ya. Klik di area luar sini. Untuk kembali ke scene 1, tinggal pilih di scene 1 ini. Untuk masuk ke ya, tombol ini, tinggal klik 2 kali. Maka di sini akan muncul T pengenalan kamera, nama tombolnya ini. Ya, saya kembali ke scene 1. Sekarang kita jalankan. Nah, ya, jadi ketika mouse tidak kita arahkan di atasnya, maka tidak ada perubahan apapun. Tapi ketika mouse kita arahkan di atasnya, maka akan berubah seperti ini. Oke ya, nah seperti ini. Lakukan langkah di atas untuk tombol kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sekarang kita coba dulu, kita jalankan aplikasinya. Kita tes, Ctrl Enter. Nah, tombolnya sudah selesai. Oke ya, nah sekarang kita akan menambahkan interaksi. Jadi kalau tombol ini diklik, maka akan muncul informasi tentang pengenalan kamera. Kalau tombol ini diklik, maka akan muncul informasi tentang pengoperasian kamera. Nah, kita akan belajar ActionScript sekarang. Oke, ya caranya kita siapkan dulu, ya informasi tentang pengenalan kamera. Kita buat di sini, ya kita buat baru. Kita klik kanan, kemudian kita pilih insert blank keyframe. Ya, stage-nya kosong seperti ini. Kita tambahkan background. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini background. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita akan tambahkan kotak putih. Kita menggunakan rectangle tool. Nah, kita desain di sini misalkan. Nah, ini ya warnanya putih. Kemudian kita jadikan rectangle ini atau kotak putih ini menjadi bitmap. Ya, klik kanan, kemudian pilih convert to bitmap. Nah, sekarang dia jadi bitmap putih. Nah, sekarang kita atur backgroundnya. Nah, kemudian kotaknya kita atur. Kita letakkan di area sini menggunakan free transform. Kita atur kira-kira letaknya sesuai. Ya, ini adalah tempat untuk informasi tentang pengenalan kamera. Nah, kita letakkan di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, sekarang kita akan import di file pendukung tadi. File, import, kemudian pilih import to stage. Nah, kita cari pengenalan kamera. Nah, ini ya. Kita open. Ya, kita pilih no. Nah, akan muncul. Ya, kita lakukan lagi import stage. Ya, kita pilih kamera 1, open, kita pilih no, kita pilih yes. Nah, akan muncul seperti ini. Kita atur peletakannya. Nah, kemudian kita import lagi. Import to stage. Ya, pengenalan kamera yang kedua. Open. Ya, akan muncul seperti ini informasinya.
kita letakkan. Nah, di sini. Kemudian kita import lagi twisted, kita cari, dan kamera yang ketiga open, kita atur letaknya, misalkan ini di bawah, kita letakkan. Nah, kita atur ini kurang bawah, kita naikkan, kita atur letaknya di samping, kita atur. Nah, atur seperti ini. Oke ya. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya, jadi ini muncul seperti ini. Nah, sekarang kalau menu ini diklik panel kamera, maka program akan mengarah ke sini. Oke, caranya. Nah, kita arahkan ke tombol ini. Nah, pengenalan kamera. Kemudian pilih properti. Nah, di sana ada instant link. Nah, ini sudah kita kasih T panel kamera. Nah, kalau belum kosong misalkan seperti ini, instant link kosong, silahkan diberi nama. Oke. Nah, ini ya. Ya. T pengenalan kamera. Oke. Nah, instant linknya sudah kita beri nama. Oke. Sekarang kita buka di action script. Pilih action. Nah, seperti ini. Kita ketikkan perintah, kita stop aplikasi yang jalan. Nah, ini kemudian kita beri nama tadi, apa namanya, T pengenalan kamera. Huruf besar, huruf kecil, pengaruh. Jadi kalau misalkan kita beri nama objeknya huruf besar, maka kita di sini beri huruf besar. Ya, tuliskan huruf besar. Jadi kalau kecil, silakan tuliskan huruf kecil. Tambahkan add event listener. Kemudian ketika mouse event, ketika diklik, nah kita beri, misalkan kita arahkan ke fungsi, misalkan adalah pengenalan kamera. Akan muncul seperti ini. Kemudian di bawah kita buat function. Nah, pengenalan kamera mouse event void Jadi di sini ini adalah nama dari objeknya, kemudian ini adalah nama dari fungsi. Jadi ketika ini diklik, apa yang dijalankan yaitu menuju ke fungsi dengan nama panel kamera. Kita buat fungsinya di bawah sini. Nah, kita tuliskan menuju ke ya nomor 2. Nah, ini ya. Di sini ya, dilihat tombol. Jadi kita arahkan dia ke nomor 2. Karena di sini adalah nomor 1, ini adalah nomor 2. Go to and stop. Kita langsung beri di sana angka 2. Tidak ada di frame yang kedua. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kita sudah berikan. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita berikan action, maka di sini ada huruf A kecil, menandakan bahwa di frame 1 ini ada action. Sekarang kita akan jalankan. Nah, tidak ada efek apapun. Ketika kita klik di panel kamera, nah sekarang menuju ke pengenalan kamera.
Nah, untuk kembali ke menu utama gimana? Nah, maka kita beri action juga di sini. Oke, kita beri action di frame yang kedua di sini. Oke ya, jadi kita siapkan dulu di sana import to stitch. Kita berikan tombol back ini misalkan. Oke, kita open. Nah, tombol terlalu besar, kita kecilkan. Nah, kira-kira segini. Kita arahkan ke sini. Nah, kita cek di sini, ya, pastikan dia menjadi simbol. Di kanan convert to symbol. Kita beri nama misalkan tombol back 1 misalkan. Type-nya atau tipenya adalah button. Oke. Nah, sekarang kita beri instant name-nya. Tombol back 1. Enter. Nah, jadi kalau ini diklik, maka kembali ke frame 1 atau menu utama. Maka kita arahkan di sini. Frame yang kedua. Klik kanan, pilih action. Nah, ya, akan muncul seperti ini. Kita nggak perlu nulis lagi, kita tinggal copy dari frame yang pertama. Ya, kita tinggal copy. Ya, kita cek di sini frame yang kedua. Nah, ini. Cuma namanya di sini kita ganti T back 1. Kita beri fungsi di sini misalkan kembali 1 misalkan. Kemudian kita beri nama di sini juga kembali 1. Kemudian go to stop, kita arahkan ke frame yang pertama. Ya, kita tutup. File kita simpan dulu. Kita perubahan, takut nanti hang. Ya. Kita jalankan, Ctrl Enter. Pengenalan kamera kita klik. Ya, muncul di sini pengenalan kamera. Kemudian kita back kembali. Nah, kita kembali ke sini. Klik. Ya, muncul sini, back kembali ke sini. Nah, kemudian untuk pengoperasian kamera gimana? Sama langkahnya. Ya, perawatan kamera sama. Kita siapkan dulu di sini. Di frame yang ketiga misalkan. Ya, kita klik kanan, insert blank keyframe. Nah, kosong di sini silahkan dibuat untuk menu yang ketiga, perawatan kamera misalkan di sini. Nah, silahkan dibuat di sini. Ya, dan seterusnya. Oke ya, mudah kan? Jadi intinya hari ini kita belajar memberikan interaksi dengan menggunakan action script ke program yang kita buat. Tinggal nanti kita letakkan di mana action script itu. Nah, tentunya kalau misalkan nanti script kita di sini sudah banyak, nah nanti di sini akan muncul sampai ke bawah sini kita ngetiknya. Ya, jadi tergantung kita ingin membuat apa, ya, berinteraksi seperti apa. Nah, jadi flash yang kita buat sekarang sudah lebih interaktif dibandingkan dengan yang kemarin, dimana sekarang user sudah bisa berinteraksi dengan program atau aplikasi yang kita buat. Oke ya, jadi sekarang tugas kalian adalah melanjutkan. Nah, contoh ini ya silakan dibuat aplikasi sederhana saja, nggak usah yang terlalu complicated, nggak usah terlalu ribet. Silakan dibuat yang sederhana. Kemudian untuk temanya silakan disesuaikan dengan keinginan kalian. Ya, jadi misalkan belajar matematika, atau misalkan belajar desain grafis, atau mungkin belajar videografi, terserah kalian. Ya, oke, silahkan dipraktekkan. Ya, jadi itu. Ya, jadi nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke ya. Oke, ya. Kalian sudah mempelajari materi hari ini. Kalian sudah belajar gimana? Menyenangkan bukan?
kita belajar materi tentang pemrograman yang ada di Flash. Ya, semoga berguna, semoga bisa kalian kembangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.